Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Hari ini kita akan kupas tuntas AKM numerasi dan literasi atau asesmen kompetensi minimum. Kali ini di seri kedua kita akan khusus membahas AKM literasi, di mana sebelumnya di seri pertama kita sudah membahas AKM numerasi. Baiklah, akan kita mulai. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 1, literasi. Kita perhatikan ini adalah teks informasi atau memahami teks. Perhatikan gambar ini. Kan ini adalah manfaat ikan. Nah, di sini ketahui ikan ini bergizi tinggi, mengandung protein, lemak, minyak ikan, vitamin A, D, B6, B12, mineral, yodium, dan zat besi. Berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan ini mencegah kerusakan sel-sel tubuh dan memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Ketiga, berperan penting dalam peningkatan gizi, terutama 1000 hari pertama kehidupan. Meningkatkan kecerdasan otak atau IQ karena banyak mengandung omega 3. Caranya adalah mengurangi resiko penyakit seperti jantung, stroke, darah tinggi, radang sendi, depresi, dan Alzheimer. Pada ikan juga mengandung omega 3 yang perlu kita ketahui, yaitu salah satu jenis lemak tak jenuh yang juga terdapat pada protein nabati, sangat baik dan juga diperlukan oleh tubuh. Nah, ini kalau perbandingan kandungan omega 3 ikan dengan daging lainnya. Jadi kalau pada ikan ini 210, pada tiram 150, pada udang 120, pada lobster 105, sapi 22, ayam 19, ini kambing 18. Ini dari BRSDM, Badan Riset dan SDM, Sumber Daya Manusia. Oke, ini adalah data disajikan. Oke, pertanyaannya, apakah manfaat ikan menurut infografis di atas? Yang sudah saya tampilkan ini. A, mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. B, mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. C, berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. D, membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. E, menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Jadi kalau dari seluruh informasi yang ada di sini, ini kelihatannya yang tepat adalah yang A, mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Oke, kita lihat penjelasannya. Oke, pilihan B tidak tepat karena kandungan ikan yang lebih banyak dari udang adalah omega 3, bukan vitamin B. Yang mengandung vitamin B lebih banyak dibandingkan dengan udang. Yang lebih banyak itu adalah omega 3. Pilihan C tidak tepat karena keterangan hingga usia 3 tahun bertentangan dengan informasi berperan penting dalam peningkatan gizi, terutama 1000 hari pertama. Kata terutama menunjukkan bahwa kandungan ikan akan lebih berperan dalam peningkatan gizi pada anak usia 1000 hari pertama atau 3 tahun. Tetapi bukan berarti tidak berperan setelah anak berusia lebih dari 3 tahun. Pilihan D tidak tepat karena pada infografis tercantum bahwa kandungan ikan dapat membantu atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Namun kata memperbaiki atau sel yang rusak memiliki arti yang berbeda dengan memproduksi sel-sel baru.
Pilihan E juga kurang tepat. Meskipun informasi tentang manfaat ikan untuk jantung terdapat di dalam bacaan, tetapi infografi di atas tidak hanya fokus membahas hal tersebut. Jadi secara keseluruhan, infografis membahas berbagai nutrisi yang terkandung dalam ikan beserta manfaatnya. Pada infografis disebutkan bahwa ikan bergizi tinggi. Bergizi artinya sama dengan mengandung nutrisi. Nutrisi yang terkandung pada ikan dibutuhkan untuk mencegah kerusakan sel tubuh, memperbaiki sel tubuh yang rusak, menjaga pertumbuhan anak terutama 1000 hari pertama, meningkatkan kecerdasan otak, dan mengurangi resiko berbagai penyakit. Dengan kata lain, ikan mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Nomor 2, ini tentang literasi. Teks informasi atau menginterpretasi dan mengintegrasi teks. Kita lihat manfaat makan ikan. Ironi konsumsi ikan di Indonesia. Kenapa? Potensi sumber daya ikan di Indonesia selama ini dikenal sangat berlimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi sumber daya ikan saat ini sudah mencapai 9,9 juta ton. Selain itu, potensi luas lahan budidaya ikan juga mencapai 83,6 juta hektar. Namun dari semua potensi tersebut, minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai lauk masih harus terus ditingkatkan. Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Rata-rata tingkat konsumsi ikan di Indonesia baru mencapai 41 kg per kapita per tahun. Meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di 37 sampai 38 kg per kapita per tahun, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia 70 kg per kapita per tahun dan Singapura 80 kg per kapita per tahun. Bahkan kalah telak dengan Jepang mendekati 100 kg per kapita per tahun. Beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat ikan pada kesehatan dan kecerdasan. Yang kedua, rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi. Yang ketiga, belum berkembangnya teknologi pengolahan dan atau pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam ikut memenuhi. Nah, berikut ini pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas. Yang pertama, manakah pernyataan yang merupakan fakta atau opini terkait ironi konsumsi ikan di atas? Yang pertama, tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Ini fakta atau opini. Yang tadi fakta. Pendistribusian ikan tidak berjalan baik. Jadi fakta atau opini. Fakta artinya ada data-data dari bacaan di atas. Pengolahan maupun pengaitan ikan masih tertinggal. Ini fakta atau opini. Potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton. Ini fakta atau opini. Baik, mari kita bahas satu persatu. Fakta adalah hal yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran atau penelitian. Jadi yang pertama tadi, tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga, itu fakta. Pendistribusian ikan tidak berjalan baik. Ini adalah opini karena tidak didasarkan pada fakta yang ada. Pengolahan maupun pengaitan ikan masih tertinggal. Juga opini, potensial ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton. Fakta. Jadi pernyataan 1 dan 4 fakta karena disertai data-data berupa tingkat konsumsi ikan selama 2 tahun dan potensi sumber daya ikan. Sedangkan pernyataan 2 dan 3
merupakan opini karena keduanya adalah pendapat pribadi penulis tentang penyebab rendahnya konsumsi ikan di Indonesia. Pada teks tidak terdapat data yang mendukung kedua pernyataan tersebut. Oke, kita lihat nomor 3. Ini tentang teks informasi atau mengevaluasi dan merefleksi teks. Kita lihat ini, ayo makan ikan. Ini adalah ajakan makan ikan. Sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan atau gemar ikan. Pilih pada satu pilihan jawaban, kemudian tuliskan alasanmu di dalam kotak jawaban. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Setuju atau tidak setuju? Jelaskan alasanmu. Oke, kita lihat jawaban setuju. Ketiga teks di atas memang memberikan informasi bahwa ikan sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama dalam peningkatan gizi dan kecerdasan. Namun tidak terdapat informasi bahwa ikan merupakan satu-satunya bahan makanan yang dapat membuat kita sehat, cerdas, dan pintar. Faktanya, manusia juga membutuhkan faktor-faktor lain seperti konsumsi sayuran dan buah-buahan yang disertai olahraga untuk menjadi sehat dan belajar untuk menjadi cerdas. Oke, selanjutnya ini adalah teks sastra. Memahami teks. Di lantai atas, di dalam sebuah menara tua pernah ada tempat kerja. Tempat itu adalah tempat pembuatan keramik, penuh dengan cat warna-warni, alat pemutar keramik, tungku pembakaran, dan tentu saja tanah liat. Dekat jendela ada sebuah tempat penyimpanan besar yang terbuat dari kayu dengan pintu penutup yang kuat. Di sanalah tanah liat itu disimpan. Di bagian paling bawah, hampir di pojok tempat itu ada segumpal tanah yang sudah lama berada di sana. Dia hampir tidak ingat kapan terakhir dia diambil dan dibuat keramik. Setiap hari pintu penutup yang kuat itu dibuka. Tangan-tangan dengan cepat meraih dan mengambil bongkahan atau bulatan tanah itu. Segumpal tanah liat itu dapat mendengarkan betapa gembiranya orang-orang yang sibuk bekerja di sana. Kapan aku mendapat giliran? Tanyanya seiring hari berlalu. Di dalam penyimpanan yang gelap, segumpal tanah liat itu kehilangan harapan. Suatu hari, sekumpulan anak datang ke tempat itu bersama dengan gurunya. Tangan-tangan kecil itu mengambil tanah di penyimpanan. Hanya segumpal tanah liat itu yang tersisa untuk diambil. Akhirnya dia keluar juga. Inilah kesempatanku yang paling besar, dia pikir sambil memitingkan ke cahaya. Seorang anak laki-laki menyimpan tanah itu ke dalam alat pemutar dan memutarnya sekencang mungkin. Ini sangat menyenangkan, pikir si tanah liat. Anak itu mencoba menarik tanah ke atas sambil terus memutarnya. Si tanah liat itu merasa sangat senang karena dia telah menjadi sesuatu. Setelah mencoba membuat sebuah mangkuk, si anak itu akhirnya menyerah. Tanah itu dileburkannya lagi dan dibuatkan menjadi mirip sebuah bola. Pertanyaannya, mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Oke, kita lihat. Tanah liat berada di bagian paling bawah dan hampir di pojok dari tempat penyimpanan yang terbuat dari kayu. Karena keberadaan itu, tanah liat menjadi sulit ditemukan, sehingga ia berada di tempat penyimpanan dalam waktu yang lama. Oke, selanjutnya kita lihat HKM literasi tentang teks sastra, menginterpretasi dan mengintegrasi teks. Oke,
kita bacakan. Suatu hari sekumpulan anak datang ke tempat itu bersama dengan gurunya. Tangan-tangan kecil mengambil tanah dan di penyimpanan. Hanya segumpal tanah liat itu yang tersisa untuk diambil. Akhirnya dia keluar juga. Inilah kesempatanku yang paling besar, dia pikir sambil memicingkan ke cahaya. Seorang anak laki-laki menyimpan tanah liat itu ke dalam alat pemutar dan memutarnya sekencang mungkin. Wow, ini sungguh menyenangkan, pikir si tanah liat. Anak itu mencoba menarik tanah itu ke atas sambil terus memutarnya. Si tanah liat itu merasa sangat senang karena dia telah menjadi sesuatu. Setelah mencoba membuat sebuah mangkuk, si anak kecil itu akhirnya menyerah. Tanah itu dileburkan lagi dan dibulatkan menjadi mirip sebuah bola. Sudah waktunya untuk membersihkan diri, kata Pak Guru. Dan tempat kerja itu pun ramai dengan suara anak-anak menggosok, menyabuni, membilas, mengeringkan tanah. Air berceceran di mana-mana. Anak laki-laki itu menyimpan bola tanah itu dekat jendela dan bergegas bergabung dengan temannya. Sesaat kemudian tempat itu pun menjadi kosong, ruang menjadi sangat sepi dan gelap. Si tanah liat sangat ketakutan. Tidak saja dia kehilangan tempatnya yang nyaman di dalam tempat penyimpanan yang lembab, dia tahu bahwa dia berada di dalam bahaya. Habislah sudah, dia pikir. Aku tinggal di sini dan mengering sekering batu. Dia duduk di dekat jendela yang terbuka, tidak dapat bergerak. Dia merasakan cairan yang keluar dari tubuhnya. Sinar mentari mulai meredup dan angin malam mulai berhembus. Sampai akhirnya dia mengeras sekeras batu. Dia sedemikian keras sehingga tidak lagi mampu berpikir. Oke, si anak laki-laki telah meninggalkan segumpal tanah liat itu dalam bahaya. Bahaya apakah itu? Dari bacaan ini, bahaya yang dimaksud adalah, atau dalam cerita adalah, tanah liat akan mengering dan mengeras sehingga harapannya untuk menjadi sesuatu mungkin tidak akan terwujud. Oke, selanjutnya AKM literasi, teks sastra, mengevaluasi dan merefleksi teks. Oke, kita lihat. Ya ampun, ujar seorang wanita. Dia adalah pembuat keramik yang sering mengunjungi tempat tersebut. Jendela ini lupa ditutup selama akhir pekan. Lihat, tempat ini menjadi kotor sekali. Kau boleh bermain-main dengan tanah liat. Aku mau mengambil lap pembersih, katanya kepada anak gadisnya. Si gadis kecil itu melihat segumpal tanah di dekat jendela. Wah, kebetulan sekali ada tanah di sini. Cocok sekali, katanya. Tak lama kemudian, si gadis kecil menekan dan meremas-remas si tanah liat menjadi bentuk yang dia inginkan. Bagi si tanah, jari-jari kecil itu seperti sentuhan lembut yang menyenangkan. Si gadis terus bekerja sambil berpikir. Tangannya bergerak membentuk sesuatu. Si tanah merasakan tangan halus gadis itu membentuknya menjadi sebuah benda bundar dengan lorong kosong di tengahnya. Dengan sejumput tanah liat dibentuk pegangan untuk tangan. Ibu, ibu, panggil si gadis kecil. Aku membuat cangkir. Bagus sekali, ujar ibu. Simpan saja di dalam rak. Nanti kita bakar di dalam tungku. Kau dapat mengecatnya dengan warna kesukaanmu. Tak lama kemudian si cangkir itu pun telah siap dibawa ke rumahnya yang baru. Sekarang dia tinggal di rak dapur, berdekatan dengan cangkir-cangkir lainnya, piring serta peralatan dapur. Mereka tampak berbeda satu dari yang lain. Beberapa cangkir itu ada yang sangat indah. Si gadis kecil adalah orang yang sangat penting dalam cerita ini. Jelaskan mengapa dia penting di dalam semua kejadian cerita ini. Nah, cerita di atas mengisahkan tanah liat yang sudah lama tidak tersentuh oleh siapapun. Tanah liat tersebut ingin agar dirinya menjadi sesuatu yang berguna.
Gadis kecil dalam cerita ini merupakan orang yang sangat penting dalam cerita tersebut karena ia berhasil membuat tanah liat menjadi sebuah barang yang berguna sesuai harapan si tanah liat itu. Oke, ini tadi kupas tuntas AKM, Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi dan Literasi pada seri kedua AKM Literasi. Bila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa dituliskan di kolom komentar. Link seri 1 dan seri 2 ada di deskripsi. Bila ada hal yang kurang jelas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy Edi.